Gue Nabila, gue sebagai host yang akan memandu kalian. Hai guys, gue Gaby sebagai editor. Hai guys, gue Alexa sebagai kameramen. Aku Azra, aku jadi notulen. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakalan nge-wawancara salah satu narasumber yang keren banget dari mahasiswa Universitas Indonesia. Boleh dikenalin dulu kan namanya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Raiki Nanti. Aku mahasiswi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022 dan di sini aku lagi magang sebagai Humas UI. Keren banget. Nah, di sini aku bersama dengan, aku panggilnya Karai kali ya. Bersama dengan Karai itu bakal diskusiin satu topik yang emang bisa dibilang sering kita dapat lah di kehidupan sehari-hari, apalagi di tengah-tengah era digital kali ini gitu ya. Nah, topiknya itu kali ini dengan kewargaan digital di era hoax, peran anak muda dalam menjaga ruang publik di media online. Nah, ini aku sempat baca juga soal kakak nih. Kakak aktif banget ya di media sosial nih, apalagi di media sosial kampus. Terus kakak juga ada humas ya, di bagian humas kan. Nah, dari sebagai mahasiswa yang emang aktif di media sosial gitu ya kak. Nah, menurut kakak sendiri tuh makna dari kewargaan digital buat kakak tuh apa sih gitu? Oke, sebelumnya aku sempat baca-baca juga keluarga digital karena itu it's something new for me gitu. Jadi kayak aku mencari bahwa keluarga digital itu adalah gimana cara kita bijak dan juga bertanggung jawab atas penggunaan media sosial. Kayak as simple komponennya itu kan ada banyak ya, ada kayak aksesnya atau mungkin etikanya atau hukumnya kayak gitu. Jadi mungkin yang lebih relate di topik ini lebih ke etika digitalnya ya betul. Benar, dimana kita tuh harus bisa gimana caranya berkomunikasi, memilih apa yang kita serap dan memilih apa yang akan kita berikan ke audiens saya betul. Jadi poinnya tuh yang gimana cara kita beretika di media sosial ya kan. Karena itu adalah suatu hal yang sedikit sulit ya buat beberapa orang. Iya, buat beberapa orang yang cuman nyerapnya aja tapi mengembalikannya tuh nggak tahu gimana caranya kan. Setuju. Gitu. Jadi nah terus buat yang selanjutnya nih kak. Nah kan kakak pasti sering nih menemui berbagai informasi di media sosial nih. Dari informasi yang memang mungkin betul tapi ya kita juga masih ragu gitu kan, sampai informasi yang tentunya hoax tapi ya banyak orang gitu yang emang setuju gitu. Nah dari kakak nih, buat kita anak muda tuh gimana sih cara biar bisa menghadapi hoax yang emang beredar di mana-mana gitu? Itu seru banget sih buat bahas hoax ya. Hoax itu sebenarnya bisa menyebar karena kita bereaksi terlalu cepat. Iya, betul. Benar kan? Jadi ketika kita ngelihat informasi dari hook-nya aja nih, hook itu kan dibuat untuk menarik para pembaca gitu kan ya. Betul. Tapi memang aku belajar di FKM juga kalau misalnya hook itu either kamu memberikan apa yang paling bagus atau apapun yang paling jelek. Jadi mungkin orang-orang lebih memilih untuk apa yang paling jelek sehingga orang-orang itu suka untuk membaca gitu. Jadi menurutku apa yang aku lakuin itu pertama verifikasi ke sumber-sumber terpercaya gitu ya. Pertama kalau baca informasi itu pertama dilihat siapa yang buat, siapa sumbernya, sama apakah dia jejak rekamnya itu dari sebelum-sebelumnya emang udah bagus. Karena emang ada media yang hobi banget mancing karena dia rame gitu ya. Karena engagementnya harus tinggi kan, dia pasti punya indikatornya. Itu sih paling. Terus aku biasanya memperhatikan gaya bahasa yang dipakai. Kayak misal ada beberapa media yang asal pakai bahasa tapi nggak keserap maknanya mau dijelasin apa. Jadi orang-orang misinterpretasi. Jadi sebenarnya pesan aku adalah jangan terlalu cepat untuk mengambil conclusion dari satu sumber aja. Jadi harus di research lagi lebih lanjut. Betul. Karena banyak banget kayak beberapa media, apalagi kayak berita gitu, mereka tuh punya satu kalimat, misalnya dia habis mengutip satu narasumber ya. Mereka tuh sebenarnya ngutipnya sama, bahasanya sama, tapi ada beberapa media yang kadang satu kata atau dua kata itu hilang, jadi maknanya berbeda. Oh iya, betul. Jadi bisa interpretasi. Jadi kembali ke diri pribadi aja lah ya. Pintar-pintar cari informasi aja kan. Oke. Nah terus selanjutnya nih kak, tantangan terbesar nih yang dari kakak lihat dari sekitarnya anak-anak muda nih dalam
apa sih menjaga ruang digital tuh biar sehat, biar informatif gitu. Jadi kayak maksudnya ya pokoknya cara mereka meneruskan apa yang mereka dapat tuh. Menurut kakak sekitarnya gimana gitu? Tantangannya yang pertama adalah kecepatan itu sendiri. Nah, kecepatan. Karena kita itu kan berada di satu ruang yang sama. Iya. Tantangan yang kedua adalah algoritma. Oh, algoritma. Ya kan. Itu Iya. sebenarnya interesting banget Itu karena interesting banget sih algoritma ya. itu kerasa banget di aku, di keluarga, di atasan aku kayak gitu. Kayak misal aku mencari suatu hal yang tentang UI bagian A. Iya. Nanti algoritma aku tentang A semua. Semuanya gitu kan. Pendapatnya A semua, ntar giliran atasanku kayak kok pendapat gue B ya, TR B semua gitu. Jadi itulah, jadi kenapa kita harus kayak menyaring itu lah. karena ruang itu diciptakan oleh kita sendiri. Algoritma kita yang buat sendiri. Jadi kalau misalnya emang ruang digital kamu mau positif, berarti kamu harus dari positif benar gitu. dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri. Itu sih Pak. Ya berarti tantangannya dari sistem itu sendiri lah ya, bisa dibilang. Sebenarnya dari kita juga sih, apa yang mau kita baca, apa yang mau kita serap, apa yang mau kita ambil, dan apa yang mau kita bagikan ke orang lain. Oke. Interesting ya masalah algoritma ini. Betul. Oke, jadi nih yang terakhir nih Kak, kalau boleh menyampaikan pesan ke teman-teman mahasiswa lain, ke teman-teman generasi muda saat ini, hal yang paling penting yang harus kita jaga gitu di era digital yang emang bisa dibilang informasi itu cepat banget gitu ya kan. Kayak ada berita bahkan nggak sampai 5 menit lah udah muncul di timeline gitu kan. Nah itu pesan kakak apa sih buat mahasiswa, buat generasi muda ya? Mungkin selama 3 tahun aku ada di ranah Humas, pesan aku adalah kita harus bertanggung jawab apa yang kita serap, apa yang kita berikan, dan apa yang kita diskusikan dengan teman-teman yang lain. Karena kita kan punya akses ke seluruh informasi nih, ya kan, kayak lewat medsos, apa lewat TV gitu-gitu. Jadi menurutku adalah walaupun kita punya banyak akses, tapi nggak semua informasi itu punya nilai. Iya. Jadi ada yang ya itu kita bilang hoax gitu-gitu, ada yang emang dibuat untuk memancing orang aja. Ibaratnya kayak apa ya, step from back, kayak gue gak peduli nih beritanya apa, yang penting gue rame, dan orang-orang percaya apa kata gue gitu. Dan menurutku kita punya privilege sebagai anak muda untuk memilih-milih apa yang mau kita sebarkan, karena kita punya pengaruh untuk orang lain kan, apalagi kayak orang-orang influencer gitu. Mereka tuh punya pengaruh, punya dampak ke orang lain. Kan kalau misalnya influencer bilang A, pasti para followersnya yang para pengikutnya tuh bilang iya betul. juga, jadi gitu kan. Menurutku kualitas ruang itu kualitas ruang itu ditentukan lagi sama berarti kembali lagi ke diri pribadi lah ya, ke diri mereka sendiri, generasi muda. Oke, itu pembahasan yang menarik banget ya kali ini bersama dengan Kak Rai. Dia juga emang udah 3 tahun ya Kak tadi katanya, 3 tahun di hampir 4 tahun berarti, karena udah mau lulus kan. Keren. Berarti emang udah hatam banget lah ya. Udah banget. Terus sering sekali menghadapi hoax. Tapi kalau di UI itu kan banyak banget sentimen positif, negatif. Sudah lebih ke humas itu cara kita pintar-pintar untuk mengemasnya. Perannya besar lah ya. Apalagi isu sensitif. Aku PR banget buat memisahkan itu ya. Iya, beberapa bulan nanti gimana cara aku mengemasnya biar sampai ke ruang digital itu adalah sebuah hal yang positif dan bisa diterima oleh massa. Itu sekian kali ya buat pembahasan kali ini yang emang menarik banget soal ruang digital ya, hoax, terus kayak algoritma tadi kita yang emang ngebahas tuh ya, kembali lagi itu kembali ke diri kita sendiri, apa yang mau kita baca duluan itu ya itu yang bakal kalian ketemu juga gitu di ruang digital kalian. Jadi ya pintar-pintar aja teman-teman buat menyerap, buat membaca apa yang mau dibaca. Aku punya satu kalimat yang sangat berpengaruh. Coba apa tuh Kak? Kita itu jangan terlalu tertarik dengan konten yang menarik, tapi konten yang bertanggung jawab, yang bisa ditanggung jawab. Keren banget. Itu satu kalimat yang emang maknanya besar banget ya itu. Konten yang bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Oke, sekian dari aku dan Kak Rai di pembahasan yang emang menarik banget kali ini. Thank you banget ya Kak. Thank you banget udah bersedia di podcast kita kali ini. Jadi bye-bye semuanya. Bye.